Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, satu pertanyaan, apa buah iblis legendaris Elbaf? Yap, itu adalah satu pertanyaan besar yang dibahas di X maupun dimanapun itu. Sebenarnya, buah iblis yang berada di dalam kotak itu adalah buah iblis jenis apa? Buah iblis yang menurut Harald diperlukan Loki untuk menandingin dirinya saat ini. Harald yang telah berkontrak dengan Imo. Buah iblis pula yang menurut Jarul jika dimakan oleh Harald, dunia sama dengan hancur. Dan tentu saja jika kalian ingat, ini adalah buah iblis yang juga diincar oleh Rock di Zebek dengan tujuan menggulingkan world government. Dan sekali lagi pertanyaannya, apa sebenarnya buah iblis Elbaf itu? Nah, sampai sejauh ini masih banyak orang yang percaya bahwa itu adalah buah iblis Nika. Di mana ya keberadaan Sengsla yang melahirkan asumsi tersebut? Karena jarak waktu dan rangkaian kejadiannya semuanya sangat berdekatan. Nih ya, 14 tahun yang lalu Shanks di Elbaf dengan kejadian ini. 13 tahun yang lalu Shanks mencuri Nika dari Wushu. Lalu 12 tahun yang lalu ketemu Luffy dan buah iblis itu dimakan oleh Luffy. Namun ya, ada satu kelemahan besar dari asumsi tersebut, yaitu keberadaan Loki. Karena ya dengan adanya Loki, seharusnya Nika Luffy bukanlah buah iblis yang dimaksud. Disebabkan di chapter ini Harald mengatakan bahwa Loki harus memakan buah iblis itu untuk mengalahkan dirinya, dan kabar yang beredar menyebutkan bahwa Loki lah yang membunuh Harald. Jadi ya, satu hal yang bisa dipastikan di sini adalah Loki telah memakan buah iblis tersebut untuk mengalahkan Harald. Jadi skala skema tidak mungkin buah iblis itu lari dari Elbaf dan dimakan Luffy karena sudah dimakan oleh Loki. Selain di chapter ini, sebenarnya Oda juga sudah memberi kita banyak petunjuk bahwa Loki adalah pemakan buah iblis tersebut. Pertama, saat kita melihat Aurus Kastil untuk pertama kalinya, kita bisa melihat kondisinya yang sangat runyam dan rusak parah. Lalu Ruth juga menjelaskan atau mengatakan bahwa di istana tersebutlah pernah terjadi baku pukul brutal yang menyebabkan kehancuran besar. Sementara saat ini saja kastil tersebut masih terlihat cukup baik, artinya pertarungan besar belum terjadi sepenuhnya saat ini. Dan itu berarti pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai setelah Loki memakan buah iblis tersebut, karena Loki akhirnya bisa menandingi Harald pada saat itu, sehingga kerusakan akan terjadi di mana-mana dalam kastil tersebut. Kemudian ya, saat Loki bertemu dengan Luffy, Loki menegaskan bahwa kekuatannya terbelenggu oleh rantai batu laut yang mengikatnya. Artinya sudah pasti Loki ini adalah user buah iblis. Lalu ya, Rox di Zebek juga sudah memberikan clue kepada kita bahwa buah iblis legendaris Elbaf ini hanya baru cocok atau memiliki atau membuka potensinya jika dimakan oleh Harald. Artinya buah iblis itu akan menjadi sangat menghancurkan seperti yang dikatakan Jarul jika dimakan oleh raksasa kuno, salah satunya Harald, dan salah satu lainnya tentu saja adalah Loki itu sendiri. Jadi ya, sekarang ini mungkin aku mulai mengerti maksud perkataan Rox tadi. Kalau buah iblis ini hanya benar-benar overpower ataupun menunjukkan awakening atau bahkan potensi sesungguhnya jika dimakan oleh Harald atau raksasa kuno, karena buah iblis Elbaf ini sepaket dengan Ragnir. Sebab ya di chapter ini Harald atau sosok yang bukan sepenuhnya Harald lagi ini mengatakan bahwa dialah yang akan memakan buah iblis tersebut dan membawa Ragnir. Jadi pada dasarnya ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi dua hal tersebut terasa seperti satu kesatuan yang saling terhubung antara Ragnir dan juga buah iblis Elbaf itu. Dan sekarang coba pikirkan secara logika hal apa yang erat kaitannya dengan Ragnir atau legenda Nordiknya seperti Mjolnir. Namun jujur saja aku tidak ingin terlalu mengaitkan legenda Nordik secara mentah ke dalam cerita Elbaf ini. Kenapa? Karena sampai sejauh ini banyak elemen legenda Nordik yang justru bertentangan dengan yang terjadi saat ini. Sebut saja Loki dalam legenda Nordik sangat bertolak belakang dengan Loki yang ada
ada di One Piece ini. Loki versi Nordic hampir tidak punya kemungkinan untuk dikasihani, sementara Loki di One Piece ini justru sangat mungkin untuk dikasihani melihat hidup dan nasibnya sejauh ini. Jadi jika tetap ingin memakai referensi Nordic untuk menebak buaya iblis Elbaf, maka kita harus memakai referensi yang bertentangan. Dan satu hal yang kupikirkan adalah ini, sesuatu yang bertentangan dengan Mjolnir adalah Fenrir. Secara singkat, dalam legenda Nordik, keduanya tidak pernah memiliki hubungan langsung. Bahkan secara simbolik, mereka saling bertentangan. Mjolnir melambangkan perlindungan, sementara Fenrir melambangkan kehancuran. Di mana dua hal yang saling berlawanan, dan itu justru membuat sangat menarik jika itu adalah buaya iblis Elbaf. Karena ingat tadi ya, referensi kita yang bertentangan. Ditambah jika kita melihat di sekitar kastil saat terjadi baku pukul di sana, kita bisa melihat ada bekas cakaran hewan buas di sana yang sampai sejauh ini kita belum tahu atau belum jelas berasal dari mana. Nah, jika itu berasal dari Loki, maka kemungkinan besar buah iblis itu adalah Fenrir. Apalagi kita juga sudah membahas cocologinya ya dari cover color walk di video yang satu ini. Dan ya, itu dia jika Fenrir adalah buah iblis Elbaf itu. Namun, di sini kita juga tidak bisa menghiraukan atau mengabaikan perkataan Hairudin di Colosseum saat itu. Pernahkah kau melihat Giant dengan kekuatan Logia sebelumnya? Memang ya, tidak ada indikasi kuat kalau perkataan Hairudin tadi itu menyebutkan Loki atau justru menyangkut dirinya ketika memakan merah-merah Nomi. Tapi dengan seorang Hairudin yang sangat ngebet ingin memakan buah iblis merah-merah Nomi, itu kan artinya Loki telah memakan buah iblis yang membuat Hairudin iri dan dengki. Apalagi ternyata Hairudin sangat paham dengan Ragnir. Jadi seharusnya Hairudin sangat tahu kekuatan daripada Loki ini. Dan yap, salah satu dugaan lainnya dari kemungkinan buah iblis Elbaf ini itu adalah Surtur, api Ragnarok yang juga kita sudah bahas sebelumnya. Dimana alasan terbesarnya adalah pedang besar yang ada di Elbaf ini kemungkinan adalah senjata yang digunakan oleh user buah iblis Elbaf sebelumnya. Dan kalian pasti tahu Surtur itu melambangkan kehancuran total yang disebut Ragnarok dalam legenda Nordik. Dan ini ya hanya cocologi belaka. Kalian melihat kan cover class play terbaru saat ini, logo Rocks Pirate menurutku adalah wujud dari buah legenda Elbaf yang diinginkan oleh Rock di Zebek. Jadi ya setidaknya dua hal yang selama ini kupikirkan terkait buah iblis Elbaf itu, kalau nggak Fenrir berarti Surtur. Tapi ya bagaimana menurut kalian? Soalnya plot ini masih bisa bermacam-macam. Seperti contohnya ya, cakar ini belum tentu dari Loki. Kita belum melihat juga seluruh kekuatan Harald saat ini, terutama setelah dia mendapatkan kontrak Dipsy bersama Imo. Dan kita juga nggak tahu ya apakah Imo akan turun tangan seperti waktu kejadian sama Gunko. Selain itu, bagaimana dengan Ragnir itu sendiri? Apakah Ragnir hanya sebuah teknologi senjata atau Ragnir ini memang makhluk hidup alias senjata yang kemasukan Zoan? Jika Ragnir kemasukan Zoan, jenis Zoan apa yang menjadikannya itu? Nah, jika Ragnir ternyata kerasukan Fenrir sebagai hewan yang ganas, jika ada seseorang yang masuk ke teritorinya, maka itu semua menjadi hal yang berbeda sampai sejauh ini, bukan? Jadi semua kemungkinan masih ada untuk saat ini dan masih mungkin terjadi. Cuman kalau untuk Nika Luffy adalah buah iblis Elbaf, aku rasa itu sangat sulit ya. Karena jika emang Gomu-Gomu Nomi Nika Luffy yang ada di kotak Elbaf itu, Oda harus mengungkapkan atau menjelaskan ucapan Rock di Zebek terkait buah iblis Elbaf ini hanya akan membuka potensi sesungguhnya jika dimakan oleh Harald atau Giant kuno. Dimana Nika Gomu-Gomu Nomi tidak perlu dimakan oleh Giant kuno untuk bisa awakening, bukan? Jadi menurutku seharusnya itu buah iblis yang berbeda.
Apalagi ya, sampai sejauh ini terutama di awal plot Elbaf, kita juga bisa melihat kalau Sun God ini terbagi jadi dua persepsi. Apakah Sun God yang membuat orang tertawa ataukah Sun God yang menghancurkan dunia? Dan menurutku itu masing-masing aja. Nikah Luffy adalah nikah yang membuat tertawa, dan nikahnya Loki itu akan menghancurkan dunia. Apalagi Loki sendiri sudah ngaku kalau dia adalah Sun God.